猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Ketika dia mendengar nama Juying, sosok itu tiba-tiba membeku tak terkendali. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, ketika melihat dari reaksi orang ini, dapat disimpulkan bahwa sosok itu sepertinya salah satu avatar dari Juying. Setelah avatar dipisahkan dari tubuh aslinya, kebijaksanaan spiritual akan lahir dan bagi sosok avatar, tubuh aslinya adalah ancaman terbesar. Ini karena begitu dia kembali terhubung ke tubuh aslinya, kebijaksanaan spiritual yang dihasilkannya akan langsung terputus. Tidak peduli tingkat apa yang bisa kamu raih, di sini kamu akhirnya akan mati. Seiring berjalannya waktu, jadi semua ini adalah kepalsuan, ucap sosok itu. Sosok itu berkata pada dirinya sendiri, seolah-olah ia masih belum pernah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan pun mencibir menurutnya, orang ini hanya berpura-pura untuk menjadi tenang. Jadi, apakah kamu salah satu avatar dari Juying? Tanya Xiaoyan sambil menatap sosok itu. Xiaoyan tidak berhenti di sini, tetapi dia mengeluarkan penguasa berat dari punggungnya dan menatap orang itu dengan dingin. Sosok itu pun sedikit gemetar dan dia terus bermain dengan puncak gunung itu. Jika ribuan puncak ini adalah semua tindakannya, dia benar-benar tidak menipu Xiaoyan dan tidak ada jalan keluar dari sini. Tentu saja ada juga kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia tahu Juying ada di luar. Jadi ketika dia meninggalkan tempat ini, Juying pasti akan menangkapnya lagi. Apakah dia yang mengirimmu ke sini? Tanya sosok itu sambil menoleh. Ketika dia menoleh, bisa terlihat wajah aslinya, tetapi ternyata itu adalah wajah yang lembut seperti batu giok dan tampak seperti orang yang polos. Jadi, apakah kamu tidak pergi dari sini? Karena kamu takut pada Juying? Tanya Xiaoyan sambil memegang penguasa berat. Kamu bisa membunuhku kapan saja. Jika kamu mau, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Kupikir kamu akan tinggal di sini dan menghabiskan waktu yang lama untuk memahami apa yang kukatakan hari ini, ucap sosok itu. Pada saat ini, Xiaoyan tidak merasakan niat membunuh dari sosok itu sama sekali. Jadi, dia pun mengerutkan keningnya. Dan setelah berpikir selama berapa saat, dia akhirnya menyimpan kembali penguasa beratnya. Bukankah kamu avatar Juying? Tanya Xiaoyan dengan bingung di antara kata-katanya. Xiaoyan mengerti bahwa identitas orang ini tidak sederhana dan jelas dia bukan avatar dari Juying. Tidak masalah, tidak masalah. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi kamu sudah menghancurkan gunungku, jadi kamu harus membayarnya, gumam sosok itu. Xiaoyan pun menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung ketika mendengarnya. Puncak-puncak ini semua dibangun oleh orang ini dengan sebidang tanah dan batu. Dan sepertinya semua itu adalah pencapaiannya. Juying juga pintar.
ia mengirim beberapa orang sebelumnya. Tapi aku sudah mengubur mereka semua, ucap sosok itu. Dia menumpuk puncak dengan santai dan sepertinya semua gunung di sini adalah sosok yang tidak keluar dari tempat ini. Dan dia sudah melakukannya selama ribuan tahun. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Justru karena Xiaoyan yang tidak bisa merasakan auranya sekarang, ia tidak bisa merasakan perubahan emosi dari sosok itu. Tidak peduli apa kekuatannya, berdasarkan ini saja dapat disimpulkan bahwa identitas dari sosok itu tidak sederhana. Senior, apakah kamu ingin menguburku juga? Tanya Xiaoyan. Jangan khawatir, aku masih punya banyak mayat untuk dikubur. Sedangkan untukmu, aku akan menguburmu secepatnya atau lambat. Tentu saja jika kamu ingin hidup, kamu bisa membayarku kembali sebanyak gunung yang telah kamu hancurkan sebelumnya, ucap sosok itu. Sosok itu berbicara dengan perlahan dan dengan dada yang sangat acuh tak acuh, sehingga membuat Xiaoyan merasa sangat cemas. Setelah berbicara, sosok itu melambaikan tangannya dan setumpuk mayat muncul di depan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat mayat-mayat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena ia tidak asing dengan mayat-mayat ini. Ternyata, mayat-mayat ini adalah sosok yang sudah dikalahkan Xiaoyan. Kamu sudah menghancurkan 11 gunung yang aku buat, gumam sosok itu. Di sisi lain, Xiaoyan melihat mayat-mayat itu dan kemudian melirik sosok itu lagi dengan ekspresi keraguan yang ada di matanya. Jika bukan karena apa yang dikatakan Jiuying, Xiaoyan akan benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah ilusi. Tapi karena Jiuying mengatakannya, tempat ini jelas bukan ilusi. Semua yang muncul di sini terlalu misterius untuk Xiaoyan, dan pada saat ini, itu bahkan lebih tidak bisa dipahami. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan memilih untuk melakukan apa yang sosok itu lakukan dan mulai mengubur mayat-mayat di depannya, memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ketika dewa dan makhluk abadi melakukan ini, ia bisa melakukannya dengan hanya beberapa gerakan. Jadi, Xiaoyan pun melambaikan tangannya, banyak batu dan tanah yang naik ke udara. Kemudian, ia menggunakan tanah dan batu ini untuk mengubur mayat-mayat di depannya. Xiaoyan membutuhkan kurang lebih dari setengah hari sebelum dia memadatkan 11 puncak gunung. Tetapi ketika Xiaoyan hendak melihat sosok itu, sebelum kata-kata mulutnya terucap, dia melihat bahwa 11 puncak gunung yang telah dia padatkan sudah runtuh lagi. Ledakan juga terjadi pada saat ini. Asap dan debu ada di mana-mana. Jadi Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan sekali lagi menghabiskan waktu untuk memulihkan puncak yang runtuh. Tapi kali ini masih sama. Puncak yang dia buat hampir tidak bisa bertahan lama. Jadi Xiaoyan langsung berbalik untuk melihat puncak gunung yang dibangun oleh sosok itu. Ketika melihatnya, ia tidak melihat sosok yang aneh. Puncak yang sosok itu buat juga sejumlah besar batu dan tanah yang tertumpuk menjadi sebuah gunung. Ketiga kalinya, keempat kalinya, Xiaoyan terus mencoba. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, gunung itu masih runtuh dalam sekejap. Xiaoyan pun tenggelam dalam pemikiran, matanya tertuju pada sosok itu, dan dia mengamati setiap gerakan untuk waktu yang cukup lama. Jadi begitu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tampaknya menemukan sesuatu.
dan dia segera memulai bermain dengan puncaknya sendiri. Dia dengan hati-hati menumpuk tanah dan batu secara teratur. Beberapa hari kemudian, setelah puncak gunung ditumpuk oleh Xiaoyan, melihat puncak gunung yang tersebar dan teratur, Xiaoyan menunjukkan senyum di wajahnya. Akhirnya selesai juga, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Tetapi ketika tawa itu baru saja keluar, suara ledakan kembali terdengar. Melihat puncak gunung yang dibuatnya runtuh lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk melihat sosok itu lagi dan sedikit menyipitkan matanya. Aku sudah menumpuknya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kenapa gunungku selalu runtuh? Apakah ini ulahnya? Gumam Xiaoyan sambil melirik sosok itu. Pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa runtuhnya gunung yang dia buat adalah disebabkan oleh sosok itu. Tampaknya senior membutuhkan bentuk gunung apapun. Aku dapat menumpuknya sesuai dengan kebutuhanmu, dan aku akan menghancurkannya tanpa ketidakpuasan, gumam Xiaoyan. Akan tetapi sosok itu mengabaikan Xiaoyan. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap Xiaoyan, lalu dia terus menundukkannya. Xiaoyan yang telah mengamati bahwa sosok yang menumpuk puncak itu hanya memungkinkan aturan dasar. Batu-batu besar ada di bawah dan kerikil ada di atas. Dalam pandangan Xiaoyan, hari itu sepertinya tidak ada yang istimewa. Namun Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya ketika melihat reaksi dan penampilan dari sosok itu. Ini karena puncak gunungnya tidak sama seperti yang dia lakukan. Jika bukan karena sosok yang menghancurkan gunungnya, maka kemungkinan besar Xiaoyan tidak memahami sesuatu. Senior, tolong beritahu apa maksud dari ini, ucap Xiaoyan yang langsung melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Puncak-puncak ini membuat Xiaoyan merasa bingung dan tidak tahu bagaimana sosok itu melakukannya. Aturannya dapat ditemukan, tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh. Namun tanpa diduga sosok itu mengabaikan pertanyaan Xiaoyan dan terus menumpuk puncaknya sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia memilih untuk duduk dan terus menyaksikan sosok itu bergerak perlahan secara diam-diam. Sedikit demi sedikit, puncaknya terus ditumpuk. Apakah kamu percaya pada lingkaran? Tanya sosok itu. Sosok itu tiba-tiba berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu, bersama dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lingkaran? Tentu saja aku percaya. Apakah reinkarnasi memang dipertimbangkan? Tanya Xiaoyan sambil memegang dagunya. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, sosok itu menggelengkan kepalanya dan segera berkata, Samsara bukanlah lingkaran. Itu adalah garis yang lurus. Sebelum kamu percaya pada aturan, jadi kamu udah bisa menumpuk gunung ini dalam hidupmu, ucap sosok itu kembali. Hah? Aturan? Bagaimana lingkaran bisa terbentuk? Tanya Xiaoyan yang masih kebingungan. Namun sosok itu hanya tersenyum dan terus diam serta tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari Xiaoyan. Alis Xiaoyan pun sedikit berkerut dan dia sekali lagi tenggelam ke dalam pikirannya. Apakah dirinya benar-benar tidak perlu mempertanyakannya? Pertanyaan yang belum pernah dipertanyakan ini. Jika memperhatikan sosok yang memegang batu kecil dan meletakkannya di atas batu besar itu, tidak mempengaruhi struktur gunung. Tetapi wajah sosok itu menunjukkan ekspresi yang sangat puas ketika melihat adegan ini.
Xiaoyan pun langsung tersadar dan matanya berkedip dengan kegembiraan. "Senior, terima kasih atas pencerahannya," ucap Xiaoyan dengan senang. Kemudian Xiaoyan segera berdiri dan menangkupkan tinjunya di depan sosok itu. Lalu Xiaoyan mulai menumpuk puncak lagi, dan kali ini tingkat kecepatan Xiaoyan menjadi lebih lambat. Puncak gunung ini terus terbentuk ketika Xiaoyan memegang batu. Segera Xiaoyan memiliki senyum di wajahnya. Itu karena gunung ini berasal dari benua Doqi. Itu adalah gunung monster yang paling diingat oleh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan meletakkan batu terakhir, butuh 1 tahun bagi Xiaoyan untuk menyelesaikan penumpukan gunung ini. Di mata orang luar ini adalah gunung tanpa aturan, tetapi di mata Xiaoyan itu adalah kampung halaman. Kali ini puncak gunung miliknya tidak runtuh. Di sisi lain, sosok itu sudah menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Pada saat puncak gunung menumpuk, Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang tiba-tiba meledak di dalam tubuhnya, dan energinya mulai melonjak liar tanpa peringatan. Xiaoyan belum pernah menembus ke puncak Dewa Bintang 7 pun. Awalnya berpikir bahwa energinya tidak akan meningkat dalam waktu yang singkat. Tetapi tanpa diduga kekuatan itu tiba-tiba muncul dan Xiaoyan sangat terkejut. Kecepatan awalnya sangat cepat, tetapi secara bertahap kecepatan itu melambat. Dan bintang-bintangnya terus mengembun. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu tidak terkendali oleh Xiaoyan dan terus mengembun di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan berkedip dan dia merasakan pembentukan terus-menerus di dalam tubuhnya. Hal ini pun membuat energi Xiaoyan meningkat lagi sebanyak 10 juta, dan sekarang jumlah totalnya menjadi 90 juta. Kini Xiaoyan selangkah lebih dekat ke tingkah Dewa Bintang 8. Segera mata Xiaoyan pun sedikit menyipit, dia menarik napas yang panjang. Apakah ini roh dunia? Bahkan gelombang kekuatan yang tiba-tiba datang ini membuat Xiaoyan merasakan semangat dunia yang dibicarakan oleh sang ratu sebelumnya. Itu benar. Aku sungguh mendapatkan semangat dari tiga dunia. Dibandingkan dengan 9 naga, bagaimana juga orang yang kacau tetaplah orang kacau, ucap sosok itu sambil mengangguk ringan. Setelah mendengar pujian itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Lalu dia segera melanjutkan untuk menumpuk puncak sampai puncak ketiga.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。